Hai teman-teman, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya. Perkenalkan, nama saya Ingrid Tampang, mahasiswa semester 4, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Negeri Manado. Di video saya ini, saya akan menjelaskan mengenai materi pemrograman linear, yaitu materi metode grafik dan metode simplex. Langsung saja, di sini saya mempunyai kasus, yaitu PT Jaya Abadi memproduksi hand sanitizer dan masker. Perusahaan ini memproduksi 2.100 hand sanitizer dan 800 masker. Perusahaan ini menjual hasil produksi tersebut ke toko A dan toko B. Di toko A sebanyak 60 hand sanitizer dan 30 masker, dan toko B sebanyak 60 hand sanitizer dan 20 masker. Dengan keuntungan, hand sanitizer sebesar 600.000 dan masker sebesar 400.000. Maka hitunglah keuntungan maksimum yang dihasilkan dari penjualan kedua produk menggunakan metode grafik dan metode simplex. Nah, berikut ini merupakan tabel hasil penjualan perusahaan, di mana perusahaan memproduksi hand sanitizer dan masker yang dijual ke toko A dan toko B masing-masing 60-30 untuk toko A dan 20-20 untuk toko B, di mana jumlah yang diproduksi adalah hand sanitizer sebanyak 2.100 dan masker sebanyak 800. Maka diperoleh keuntungan dari penjualan hand sanitizer sebesar 600.000 dan masker sebesar 400.000. Nah, dari tabel tadi maka akan diperoleh variabel keputusan, yaitu X dan Y, di mana X adalah hand sanitizer dan Y sama dengan masker. Dan fungsi tujuannya yaitu memaksimumkan 600.000 X tambah 400.000 Y. Dan fungsi kendalanya adalah 60X tambah 30Y kurang dari sama dengan 2100 dan 20X tambah 20Y kurang dari sama dengan 800 untuk X dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, dari fungsi kendala ini kita dapat memperoleh sebuah grafik, di mana sebelum memperoleh grafiknya kita akan mencari titik potong dari kendala pertama, kendala kedua, dan dari kedua kendala tersebut, di mana setelah di perpotongan di sumbu Y maka akan diperoleh Y sama dengan 70 dan perpotongan di sumbu X sama dengan 35. Jadi titik potong untuk kendala yang pertama adalah 35,0 dan 0,70, dan titik potong untuk kendala yang kedua adalah 4,0 dan 0,40. Dan titik potong dari kedua kendala tersebut yaitu kita menggunakan metode eliminasi substitusi, di mana kita eliminasi kedua persamaan tersebut akan diperoleh X sama dengan 30. Nilai X disubstitusikan ke salah satu persamaan maka akan diperoleh Y sama dengan 10. Sehingga di sini kita akan memperoleh titik potong dari kedua persamaan yaitu 30,10. Nah, jika digambar dalam bentuk grafik maka akan diperoleh gambar seperti ini. Untuk kendala pertama yaitu 60X tambah 30Y kurang dari sama dengan 210. Nah, grafiknya akan seperti ini, di mana titik potongnya yaitu ada di 35 dan juga di 75. Nah, untuk kendala yang kedua grafiknya seperti ini, di mana titik potongnya yaitu ada di titik 40 di sumbu X dan titik 40 di sumbu Y, di mana Y, X dan Y lebih dari sama dengan
0. Nah, gambar grafiknya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya yaitu dari keempat titik tersebut, yaitu 0,0, 0,40, 30,10, 30,0, jika disubstitusikan ke dalam nilai maksimum, maka akan diperoleh sebagai berikut: 0, 16 juta, 22 juta, dan 21 juta. Di sini sudah terlihat jelas bahwa 20 juta adalah titik optimumnya, karena di sini 20 juta adalah nilai tertinggi dari titik-titik yang lain. Karena fungsi kita, tujuan kita adalah mencari nilai maksimum, maka nilai maksimumnya adalah 20 juta. Selanjutnya itu menggunakan metode garis selip, dimana tadi kita telah mendapatkan bahwa titik maksimumnya adalah 30,10 dan hasil penjualan maksimumnya adalah 22 juta. Di sini saya akan mencoba mencari nilai set 1, set 2, set 3, dan set 4. Di sini saya memasukkan nilai set 1 yaitu 6 juta, 16 juta, 18 juta, dan 22 juta. Sehingga jika dimasukkan ke dalam tabel, maka akan diperoleh tabel seperti ini. Jika 6 juta, tabelnya seperti ini, 16 juta seperti ini, 18 juta seperti ini, dan 22 juta seperti ini. Jika digabungkan dengan tabel yang pertama, kita lihat di mana titik 22 juta ini menyinggung di titik 30,10. Di titik 30,10. Jadi dari sini kita dapat lihat bahwa titik maksimumnya memang benar, yaitu 30,10. Karena dari garis selidik ini, jika melewati atau tidak menyinggung titik 3,10, maka sudah tidak termasuk dari nilai maksimum. Nah, selanjutnya kita menggunakan metode simplex, dimana seperti dari penjelasan yang tadi bahwa tujuan kita adalah memaksimumkan set sama dengan 600x tambah 400.000y dengan kendala 60x tambah 30y kurang dari sama dengan 2100 dan 20x tambah 20y kurang dari sama dengan 800, di mana x dan y harus lebih dari sama dengan 0, sehingga kita memperoleh bentuk kanoniknya, yaitu maksimumkan set kurang dari 600.000x tambah 400.000y tambah 0s1 tambah 0s2 sama dengan 0. 60x tambah 30y tambah s1 sama dengan 2100. 20x tambah 20y tambah s2 sama dengan 800 untuk x, y, s1, s2 lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini jika dimasukkan ke dalam tabel, maka akan diperoleh bentuk seperti ini, dimana di sini kita dapat memperoleh setnya seperti tabel berikut, x-nya seperti tabel berikut, y, set s1, s2 seperti tabel berikut. Nah, di sini kita akan mencari nilai minimumnya. Jadi kita tahu bahwa dalam tabel ini yang mempunyai pangkat negatif yang nilainya paling tinggi adalah nilainya paling rendah adalah atau paling kecil adalah 600. Jadi di titik x ini merupakan x masuk. Jadi kita akan memperoleh basisnya yaitu S1 S2 untuk x21, penyelesaiannya di sini
kita bagi 70 bagi 2 sama dengan rasionya menjadi 35, 40 bagi 1 sama dengan 40. Dari sini kita lihat mana yang merupakan nilai positif paling rendah. Jadi di sini positif yang paling rendah adalah 35. Sehingga ini merupakan baris yang akan keluar. Sehingga kita memperoleh kesimpulan bahwa X masuk dan S1 keluar. Nah, di sini kita akan mengganti S1 pada kolom basis dengan X. Baris baru X sama dengan baris baru X dibagi 2. Jadi semua baris baru X ini kita bagi 2. Maka akan diperoleh baris baru X menjadi 0, 1, 1/2, 1/2, 0, 35. Nah, untuk yang kedua yaitu baris baru set sama dengan baris set kurang min 600 kali baris baru set, dimana baris baru set menjadi 1, 0, min 100, 300.000, 0, 21 juta. Selanjutnya yaitu yang ketiga, baris baru S2 sama dengan baris X dikurang 1 kali baris baru X, sehingga baris baru S2 sama dengan S0, 0, 1/2, 1/2, 1/5. Nah, sehingga dari iterasi pertama tadi kita akan memperoleh hasil yaitu iterasi kedua, dimana iterasi keduanya yaitu seperti tabel berikut. Tetapi kita akan memperoleh nilai maksimum jika semua elemen di baris set ini tidak bernilai negatif. Tetapi di sini masih kita lihat bahwa masih ada yang bernilai negatif, yaitu min 100. Jadi kita akan melanjutkan seperti metode di iterasi pertama. Nah, di sini kita akan mencari nilai minimumnya dari kolom Y, di mana basisnya yaitu X dan S1. Untuk kolom Y yaitu 1/2, 1/2, dan penyelesaiannya adalah 35 dan 5. Jadi kita akan membaginya. 35 bagi 1/2 adalah 70, 1/2 bagi 5 adalah 10. Dimana di sini kita ketahui yang minimum adalah 10. Jadi kesimpulannya adalah Y masuk dan S2 keluar. Nah, di sini langkah pertama yaitu kita akan mengganti X pada kolom basis dengan Y baris baru sama dengan baris X dibagi 1/2. Nah, pada kolom Y ini kita akan membagi semuanya dengan 1/2, sehingga akan diperoleh Y sama dengan 0, 0, 1, min 1, 1/2, dan 10. Selanjutnya yang kedua adalah baris baru set sama dengan baris set kurang min 100 kali baris baru Y, sehingga baris baru Y akan menjadi 1, 0, 0, 200.000, 200.000, dan 22 juta. Yang ketiga adalah baris baru S2 sama dengan baris S2 dikurang min 1/2 kali baris baru Y. Baris baru S2 sama dengan 0, 1, 0, 2, min 1, 30. Sehingga akan diperoleh tabel hasilnya adalah sebagai berikut. Z sama dengan 22 juta dan X sama dengan 30, Y sama dengan 10. Nah, ini merupakan nilai maksimumnya seperti yang ada di metode grafik tadi. Maka nilai maksimumnya yaitu 30X tambah Y
sama dengan 10 sama dengan 22 juta, dan untuk variabel selanjutnya adalah S1 sama dengan 0 dan S2 sama dengan 0. Terima kasih sudah menontonnya. Semoga video saya ini bisa bermanfaat untuk kita semua.